Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih setia selalu bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini, sebuah kisah nyata misteri yang dikirim oleh Hendra Isya Bakri via email. Terima kasih Bang Hendra cerita mistisnya. Cerita dari Bang Hendra diberi judul Manusia Apa Malaikat. Dan bagaimanakah kira-kira cerita mistis dari Bang Hendra ini? Mari kita simak selengkapnya. Mungkin kisah aku ini yang kualami bersama ibuku mungkin berbeda dengan kisah-kisah yang pernah dibacakan di Sejuta Kisah. Mungkin Sejuta Kisah banyak menceritakan horor, tapi kisah aku ini sebaliknya. Justru pertanyaan besar ini masih tersimpan sejak tahun 1998. Dia manusia apa malaikat ya? Di Selasa malam, saat nutup warung nasi ibuku, aku langsung izin sama emak bahwa besok aku tidak bisa membantu emak jualan, dikarenakan aku ada proyek membantu teman dalam proses demo musik, yang kebetulan salah satu personil band temanku itu mengundurkan diri. Emak pun menyetujui kegiatanku. Di keesokan harinya, malam itu juga aku langsung menuju ke tempat temanku. Karena ada beberapa proses yang harus dilalui, minimal aku harus tahu lagu yang harus dibawakan pada demo esok hari. Setelah selesai kegiatanku, tepatnya hari Rabu jam 5 sore, aku sudah kembali pulang. Dikarenakan perut sudah keroncongan parah, aku langsung masuk ke rumah makan ibuku. Ketika masuk warung, aku melihat emak sedang duduk menghadap makanan yang dijual atau di etalase makanan. Mulutnya komat kamit, tapi aku tahu dia bukan lagi baca mantra, tetapi membaca kalimat tahmid sambil memegang tasbih yang menjuntai ke bawah. Aku langsung mengambil makanan yang ada di situ. Tapi kok aneh ya? Makanan-makanan itu masih banyak, bahkan utuh. Tampak jelas juga di centong sayur yang masih bersih. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil makanan yang harus masuk ke perutku. Dan aku pun makan di meja kasir yang posisinya dekat pintu. Sambil makan aku buka laci, ternyata cuma ada uang 1.500. Yang jelas uang 500 tersebut adalah uang penunggu laci. Berarti hari ini emak hanya melayani 1.000 rupiah. Sambil makan sedikit-sedikit, aku sambil melihat emak yang masih asik berzikir, hingga makananku sudah masuk semua ke dalam perutku. Dan selesai pikiran, emak pun ngomong, "Sepi banget Hen, hari ini cuma ngelayanin satu orang." Jelas kelihatan wajah sedih di wajah emak. Mungkin di benaknya makanan itu jadi mubazir, mungkin bisa juga terbuang sia-sia. Aku gak bisa ngomong apapun, yang jelas gak tahu apa yang harus dilakukan agar makanan itu laris. Kira-kira 15 menit sebelum adzan maghrib, masuklah seorang bapak tua dengan berpakaian yang sedikit lusuh, sambil menyerahkan uang 500 rupiah ke emak sambil berkata, "Meli sangu." Emak pun langsung melayaninya. Terus emak bilang, "Dikasih air minum gak?" Dia pun hanya mengangguk. Setelah selesai belanja, dia pun keluar. Aku pun ikut keluar. Mungkin jarakku sama dia cuma 3 langkah. Ketika keluar aku melihat orang itu udah hilang. Saking penasarannya, aku pun nyebrang jalan untuk memastikan. Aku pun kembali ke warung. Emak pun pamit untuk pulang sebentar karena mau mandi dan sholat. Kebetulan jarak rumah ke warung tidak jauh. Sambil menunggu aku merokok di depan warung, sampai akhirnya emak pun datang kembali untuk gantian sama aku yang akan menunaikan sholat maghrib. Ketika aku sholat baru rokaat kedua, tiba-tiba saudaraku Umi namanya memanggil dengan suara lantang kalau di warung sudah penuh sama pelanggan. Selesai sholat, aku menuju ke warung, dan benar saja, warung udah ketutup sama pembeli yang antri. Bahkan udah ada yang makan di balai tempat tadi aku duduk, dan juga ada beberapa orang yang makan di atas motor
Aku pun mulai melayani satu persatu pembeli. Ada yang makan di tempat dan juga dibungkus. Sambil melayani aku merangkap sebagai kasir. Emak membuatkan minuman sambil juga membawa piring dan gelas kotor dari meja dan langsung dicuci. Suasana saat itu berjalan santai. Bahkan santainya kita sambil bercanda dengan pembeli. Dan pada akhirnya pun pembeli terakhir keluar dari warung. Dan alhamdulillahnya etalase makanan bersih semua, sudah laris manis. Pada akhirnya adzan Isya pun berkumandang. Aku dan Mak langsung kaget. Hah? Baru adzan? Sambil bertatap-tatapan terus aku bilang, Alhamdulillah Mak, dagangannya laris manis. Sampai kuah sayur aja tidak tersisa. Wajah Mak kelihatan sumringah karena yang dikhawatirkannya tidak terjadi pada dagangan hari ini. Selesai berbenah kita pun pulang, kira-kira jam 20:30. Sambil nonton TV kita pun ngobrol. Emak bertanya kepadaku, Hen, itu kira-kira yang sebelum maghrib manusia apa malaikat ya? Gak tahu ya Mak, ujarku. Terus Mak bilang, kamu merasa aneh gak tadi sama tuh aki-aki? Iya Mak, tadi pas dia keluar itu orangnya udah hilang, jawabku. Tadi waktu dia beli makanan, Emak ngasih lauk gak? Kata Emak iya. Habis sayang daripada kebuang, imbuhnya. Terus aku jelasin, nah itu dia Mak. Mungkin karena tadi Mak berzikir dan sedekah, akhirnya Allah menunjukkan kebesarannya. Akhirnya tadi dagangan Mak laris manis. Iya juga kali ya Hen, jawab ibuku. Keanehan di kisah ini adalah jarak antara adzan maghrib dan isya hanya 75 menit, yaitu sisa dari adzan maghrib ke isya itu hanya 40 menit. Karena sudah dipotong Emak dan aku sholat, jika dihitung dengan logika benar-benar tidak mungkin. Karena saya melayani kurang lebih 120 pembeli, dan itu pun tidak mungkin terjadi kalau dilayani sendirian. Jadi waktunya serasa sangat lama, mungkin serasa 3 jam. Dan itulah kenapa adzan Isya berkumandang, kita pun begitu kaget. Sekian cerita dariku, terima kasih. Dariku Hendra Isya Bakri dan EN Sukarsi, yaitu emakku. Dan kejadian kisah ini dialami di rumah makan Pak Sunari, pintu masuk kawasan industri Pulau Gadung atau Tugas. Terima kasih Mas Hendra Isya Bakri. Jangan lupa ya, kita masih terus menunggu cerita-cerita pengalaman misteri dari Mas Hendra dan yang lainnya. Kirim via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.